Pemilik mansion, karaoke sekaligus Ketua Partai Hanura Jawa Tengah divonis 8 bulan penjara. DPC Gerindra Solo tolak Ketua Umum Projo Budi Ari masuk partai. Lahan bawang terendam banjir, petani panen lebih awal. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Bencana tanah longsor terjang 2 dusun di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam. Akibat peristiwa ini, 16 rumah warga tertimbun longsor dan 2 warga meninggal dunia, serta 21 warga dinyatakan hilang pada Kamis 13 November 2025. Tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Cilacap Kamis malam 13 November 2025 melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun dengan peralatan sederhana. Karena tidak memungkinkan, upaya pencarian dihentikan sementara saat tengah malam. Sementara itu, upaya evakuasi dan pencarian terhadap korban hilang yang diduga tertimbun material longsor kembali dilanjutkan tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Cilacap pada Jumat 14 November 2025 dengan mengerahkan alat berat untuk memudahkan melakukan evakuasi korban yang diduga masih tertimbun longsor. TNI, Polri, relawan dikomandoi dan timnya itu dari Basarnas. Semuanya bergabung untuk kita melakukan hari ini. Alat berat ada 1 karena memang nanti ini harus secara bertahap, tidak bisa langsung semua alat berat karena harus membuka jalan dulu akses supaya artinya alat berat bisa bekerja secara optimal. Dan untuk upaya yang dilakukan saat ini adalah pengerahan alat berat dan ekstrikasi menggunakan alat-alat cutting, alat-alat breaking, dan juga alat-alat chainsaw untuk potong kayu. Untuk kendala tentu akses ya, yang utama bahwa akses ke lokasi ini sangat kecil, dapat kita perhatikan bersama. Ini mobil ngepres ya kan, sehingga untuk bawa alat berat juga cukup hanya alat berat yang kecil yang bisa kita masukkan. Yang kedua, di lokasinya juga tanahnya sangat gembur dan masih sangat basah ya. Jadi ini juga masih sangat labil untuk kita bisa mengoptimalkan alat berat. Peristiwa longsor terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 8 malam. Longsoran terjadi di tebing yang berada di atas permukiman di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Tebing longsor dipicu akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Dalam peristiwa ini, 16 rumah warga tertimbun longsor, 2 warga meninggal dunia, dan 21 warga dinyatakan hilang pada Kamis 13 November 2025. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Pengadilan Negeri Semarang memvonis hukuman 8 bulan penjara kepada pemilik mansion karaoke yang juga sekaligus Ketua Partai Hanura Jawa Tengah, Bambang Raya Saputra, sebagai terdakwa kasus prostitusi di tempat karaoke. Sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis dengan terdakwa Bambang Raya selaku pemilik tempat karaoke Mansion KTV Semarang digelar di Pengadilan Negeri Semarang Kamis 13 November 2025. Dalam putusannya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada pemilik tempat karaoke Mansion KTV dan denda sebesar Rp250 juta jika tidak dibayarkan ganti dengan kurungan selama 1 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 1 tahun penjara. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
Terhadap putusan tersebut, baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir. Suka tidak suka sudah divonis 8 bulan. Puas atau tidak puas, kalau bicara puas tentu tidak puas. Kenapa? Karena fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam proses pemeriksaan perkara itu kan benar dikesampingkan. Lebih banyak BAP yang dijadikan pertimbangan. Tapi ya itulah putusan. Kita patuh kepada kondisi itu. Sebelumnya, operasional tempat hiburan penyedia layanan penari dan prostitusi bagi pengunjung di Kota Semarang berhasil diungkap Polda Jawa Tengah pada Februari 2025 lalu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, upaya rekonsiliasi dan perdamaian yang diserukan Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB atas ditetapkannya 9 tersangka termasuk 2 aktivis mendapat respon dari Polda Jawa Tengah. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan penyidik Polda Jawa Tengah tetap berpegang pada prinsip penegakan hukum merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan persoalan. Pihak kepolisian memberi ruang bagi kelompok masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi selama proses hukum masih berjalan. Seperti diketahui, kasus pemblokiran Jalan Pantura Pati, Jawa Tengah pada aksi demo pemakzulan Bupati Pati, Polda Jawa Tengah masih melakukan penahanan terhadap Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok di tahanan Mapolda Jawa Tengah. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan restoratif justice dalam kasus penahanan 2 aktivis demo pemakzulan Bupati Pati ini, Kabitumas Polda Jawa Tengah masih menunggu hasil rekonsiliasi antara tersangka dan pihak pemerintah Kabupaten Pati. Prinsipnya penyidik di sini adalah ultimum remedium, bahwa penegakan hukum adalah merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan rekonsiliasi ini kita serahkan kepada pihak, baik pro maupun kontra, mereka supaya melakukan kegiatan tersebut, dan kita akan menunggu hasilnya seperti apa. Dan tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam memproses suatu perkara dengan menganut prinsip ultimum remedium tersebut. Demikian. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus unjuk rasa warga Pati yang berlangsung sejak 13 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Dalam aksi demo pemakzulan Bupati Pati, terjadi tindakan aksi yang berujung tindakan kriminal dengan melakukan pemblokiran Jalan Pantura Pati yang menimbulkan kerugian pada masyarakat umum serta mengganggu aktivitas perekonomian di jalur nasional Pantura Pati. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. DPC Gerindra Solo tolak Ketua Umum Projo Budi Ari masuk partai. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah memanas pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara 2 kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Beredar video putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai yang berteriak-teriak di kala pertemuan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta pada Kamis siang. Pertemuan ini digelar oleh Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Sementara di dalam Sasana Handrawina, terlihat KGPH Hangabehi, putra tertua Pakubuwono ke-13, dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal sebelumnya, putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya.
Di hadapan para wartawan, KGPH Hangabehi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Tadi dari Gusti Bu sudah menegaskan kalau Gusti Hangabehi jadi dinobatkan. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pemberitaan dari kami. Artinya langkah setelah ini seperti apa, Gusti? Ya langkahnya ya untuk keraton. Tidak ada yang lain ya. Untuk kelangsungan keraton dan sebagainya. Kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di keraton, solusi nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik untuk ke depan. Ya. Di kubu lain, melalui putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai menyatakan kekecewaannya. Mereka menyebut KGPH Hangabehi berkhianat karena melanggar kesepakatan yang mereka buat di depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya cuman sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa sih? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai... Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah berbicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur Bapak Rispati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. Pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono Ngafak Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan itu. Itu terjadi sebelum pemakaman? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Untuk mencegah terjadinya gesekan ataupun bentrokan, sejumlah polisi, terutama Brimob, disiagakan di keraton. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan politik, Saudara. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi yang dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, memutuskan bergabung ke Partai Gerindra. Namun, keinginan ini mendapat penolakan dari kader Gerindra, salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Langkah politik relawan Projo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan. Setelah memutuskan mengganti logo Projo yang semula bergambar siluet Presiden ke-7 Joko Widodo, Budi menyebut juga akan bergabung menjadi kader Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Namun rencana Budi Ari merapat ke Partai Gerindra tidak mulus. Sejumlah pengurus Partai Gerindra di daerah menyampaikan penolakan. Salah satunya DPC Partai Gerindra Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mereka menganggap Gerindra sudah memiliki banyak kader yang lebih mumpuni daripada Budi Ari dan Projo. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surakarta, Ardianto Kuswinarno berharap Gerindra tidak menjadi pelindung politik bagi Budi Ari. Gerindra Kota Surakarta menolak untuk masuknya saudara Budi Ari yang dari Projo. Pada prinsipnya kita melihat rekam jejak beliau. Jangan sampai Gerindra menjadi pelindung politik seseorang yang akhirnya akan membuat permasalahan di dalam Gerindra kita sendiri. Kita sangat terbuka, Gerindra sangat terbuka untuk siapapun yang bergabung. Namun kita juga harus menyeleksi, tidak asal hanya mau bergabung kita terima. Karena kita sekarang Gerindra sudah menjadi besar. Pak Prabowo menjadi presiden, kita harus menjaga betul nama beliau agar kedepannya Gerindra semakin jaya. Jangan sampai hanya menjadi pelindung seseorang dengan kepentingan seseorang membuat Gerindra akan menjadi terpecah belah. Sekali lagi, Gerindra Kota Surakarta menolak Budi Ari masuk di dalam tubuh Partai Gerindra. Seperti diketahui, Budi Ari membantah masuk ke Gerindra untuk mencari perlindungan politik setelah mencuat kasus judi online yang menyeret-nyeret namanya. Menurut Budi Ari, permintaan masuk Gerindra justru dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.
Lahan bawang terendam banjir, petani panen lebih awal. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, puluhan hektar areal tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terendam banjir. Para petani terpaksa melakukan panen dini dengan resiko kualitas jelek dan harga jual rendah. Inilah hamparan tanaman bawang merah di beberapa desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang terendam banjir. Curah hujan tinggi serta buruknya saluran irigasi mengakibatkan air yang melimpah ke persawahan tidak bisa mengalir sempurna. Akibatnya, lahan tanaman bawang terendam. Para petani pun terpaksa melakukan panen dini. Seharusnya, tanaman bawang merah baru bisa dipanen pada usia 60 hari. Rata-rata tanaman bawang merah yang terendam banjir di usia 40 sampai 50 hari. Petani terpaksa memanen lebih dini karena jika tidak segera dipanen, bulir bawang akan membusuk setelah terendam air cukup lama. Panen dini dipilih untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ini usia berapa sih, Pak? 50 hari. Udah waktunya panen, cuma kan pas mau panen ada banjir. Tinggal dicabut, iya, ada banjir. Iya. Kalau ini paling yang di cabut sendiri itu paling saya. Lainnya kan laku sama bakul semua. Sudah berapa, Pak, yang terdampak ini, Pak? Ya paling berarti tinggal 40%-an lah. Ada berarti, berapa desa? Berarti yang terdampak berarti Longgong, Salam, Tidak Mulia. Itu karena apa sih, Pak, banjirnya? Curah hujan terlalu tinggi. Terus harganya bagaimana, Pak, saat ini? Ya nanti kalau pas ini bawang yang kena banjir masuk pasar, ya harganya pasti rusak. Sekarang lagi harga berapa, Pak? Kalau yang ukuran besar itu 30, masih 30. Cuman kalau bawang ini udah di bawah 20. Ini karena banjir ini. Karena banjir. Paling nanti masuknya paling pabrik sih. Tani berarti merugi nih, Pak? Ya merugi. Tapi ini karena keburu banjir ya langsung cabut. Saat ini harga bawang merah kering di tingkat petani pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut terbilang masih stabil dan petani masih bisa memperoleh keuntungan dari menanam bawang merah. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Pekalongan, Saudara. Program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membawa dampak nyata bagi petani. Salah satunya adalah kemudahan air untuk mengairi sawah dan meningkatnya hasil panen di berbagai daerah. Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan program pembangunan dan jaringan irigasi berada di Desa Krandon, Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah mendapat bantuan pembangunan irigasi tersier, petani tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air irigasi di area pertanian. Kemudahan air ini membuat petani mampu meningkatkan kuantitas massa tanam dan kualitas hasil panen. Sebelum mendapatkan bantuan pembangunan irigasi, aliran air hanya mampu mengairi 20 hektar saja. Namun setelah ada jaringan irigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kini ada lebih dari 40 hektar. Sebelum mendapat bantuan dari jaringan irigasi, itu paling enggak pengairan sawah cuma 20 hektar. Tapi sampai saat ini setelah diberi bantuan mencapai 35 sampai 40-an dan bisa endingnya ke desa tetangga. Sangat bagus dan sangat berguna untuk petani. Saat ini ada lebih dari 60 petani di Desa Krandon yang dapat memanfaatkan air dari saluran irigasi untuk mengairi sawahnya. Sehingga cerita petani kesulitan mendapatkan air tidak ada lagi. Hasil panen pun meningkat dari semula 6 ton per hektar, kini naik menjadi 7 ton. Karena saya itu merasa senang sekali karena air saya itu lancar. Sebelumnya dapat bantuan kita cuman panen 2 kali 1 tahun.
sekarang bisa nyampe 3 kali hampir 4 kali ini. Semangat, karena ini saya terima kasih banyak, air petani ini cukup sampai ke tangga-tangga lain yang bisa terkena air ini. Sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Jawa Tengah menjadi daerah penumpu pangan nasional. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah program untuk mendorong terwujudnya hal ini. Salah satunya, program bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Di tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyelesaikan bantuan jaringan irigasi di 9 kabupaten. Dari total bantuan jaringan irigasi tersier tersebut, ada sebanyak 180 kelompok tani yang bisa mendapatkan manfaatnya. Ini yang memang Pak Gub bantu supaya bagaimana ketersediaan air sehingga kita bisa memaksimalkan lahan. Jadi dari irigasi perpompaan 15 kabupaten untuk 30 kelompok tani. Nah, sehingga ini kita pilih kelompok-kelompok yang memang secara indeks pertanaman artinya dia tanamnya itu bisa tidak sekali bisa 2 kali, kita berharap bisa sampai 3 kali. Nah, ini kita lihat yang indeks pertanamannya masih 1, kemudian produktivitasnya masih di bawah produktivitas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Produktivitas rata-rata kita itu 5,6 ton per hektar. Nah, ini kan ada yang masih 4,9 dan sebagainya. Inilah yang dasar kita memberikan bantuan kepada lokasi-lokasi yang seperti ini. Selain jaringan irigasi, bantuan juga dilakukan dengan irigasi perpompaan. Saat ini, sudah ada sebanyak 15 kelompok tani yang menerima bantuan. Ada juga program petani zilenial untuk proses regenerasi petani, sekaligus inovasi di dunia pertanian modern. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian pada tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai daerah penopang pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat regional. Salah satu fokus utama yang dijalankan oleh Pemprov Jateng saat ini adalah pembangunan 10 embung di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 8 embung merupakan proyek pembangunan baru, sementara 2 lainnya merupakan kegiatan rehabilitasi. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, pembangunan embung ini diharapkan mampu memperkuat sistem irigasi pertanian, menjaga ketersediaan air di musim kemarau, serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan. Total anggaran untuk proyek ini adalah 118 miliar, terbagi menjadi 24 paket pekerjaan di tahun 2025. Di antaranya ada pembangunan 8 embung baru dan 2 embung rehab. Hanya untuk penyediaan air baku, jadi tidak seluruhnya. Kalau embung yang berada di Kendal, yang Triharjo, dan yang lain-lain ini sebenarnya memang nantinya itu diharapkan untuk menopang lahan pertanian. Salah satu embung bantuan Pemprov Jateng adalah embung yang berada di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yang pengerjaannya telah mencapai 80%. Bantuan embung ini menurut Kepala Desa Kemurang Wetan, Dustam, mampu menjadi solusi bagi petani bawang merah yang kerap mengalami kesulitan air saat musim kemarau. Daya tampung air pada embung ini mampu memenuhi kebutuhan air hingga lebih 40 hektar area sawah. Keberadaan embung ini disambut sukacita oleh petani bawang setempat yang mendapat solusi atas kesulitan pasokan air di kala musim kemarau. Sebelah selatan itu ada 20 hektar. Jadi yang kalau keseluruhnya ke Cimohong ya lebih dari 100 sih. Pak, rata-rata di sini itu petani menanam potensi Desa Kemurang Wetan petani tulen, Pak. Itu bawang merah ini. Bawang merah ini hampir semuanya bawang merah. Jadi kalau pas saat panen raya tuh bawang merah itu antara kisaran bulan Desember, akhir Desember. nantinya bisa panen, bisa tanam berapa kali Pak? Kayaknya dapat 3 kali bawang itu. Ya sih 2 bulan, juga kan 6 bulan.
umurnya bawang kan 2 bulan. Itu bisa sampai nyampe musim hujan lagi kayaknya. Jadi terus nyambung terus kan itu. Berarti bermanfaat sekali ya? Ada manfaatnya, malah banyak amat itu. Ada embung. Susah amat di sini. Kalau di sungai kan jauh. Biayanya kalau wong nggak punya modal ya gimana lah. Gitu. Sampai berapa biasanya kalau mengairi dari sana? Apanya? Habisnya uangnya? Ya kalau satu perapat itu kalau ambil air ya ayungnya 500-an lah biaya. Pemprov Jateng optimis keberadaan embung ini bisa menjaga stabilitas produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya ini juga sejalan dengan program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memperkuat infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yang tangguh. Tim Liputan Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Pemilik mansion karaoke sekaligus Ketua Partai Hanura Jawa Tengah divonis 8 bulan penjara. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Pengadilan Negeri Semarang memvonis hukuman 8 bulan penjara kepada pemilik mansion karaoke yang juga sekaligus Ketua Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya Saputra sebagai terdakwa kasus prostitusi di tempat karaoke. Sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis dengan terdakwa Bambang Raya selaku pemilik tempat karaoke Mansion KTV Semarang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis 13 November 2025. Dalam putusannya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada pemilik tempat karaoke Mansion KTV dan denda sebesar Rp250 juta jika tidak dibayarkan ganti dengan kurungan selama 1 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 1 tahun penjara. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Terhadap putusan tersebut, baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir. Suka tidak suka, sudah divonis 8 bulan. Puas atau tidak puas, kalau bicara puas tentu tidak puas. Kenapa? Karena fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam proses pemeriksaan perkara itu kan benar dikesampingkan. Lebih banyak BAP yang dijadikan pertimbangan. Tapi ya itulah putusan. Kita patuh kepada kondisi itu. Sebelumnya, operasional tempat hiburan penyedia layanan penari dan prostitusi bagi pengunjung di Kota Semarang berhasil diungkap Polda Jawa Tengah pada Februari 2025 lalu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, upaya rekonsiliasi dan perdamaian diserukan Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB atas ditetapkannya 9 tersangka termasuk 2 aktivis mendapat respon dari Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan penyidik Polda Jawa Tengah tetap berpegang pada prinsip penegakan hukum merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan persoalan. Pihak kepolisian memberi ruang bagi kelompok masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi selama proses hukum masih berjalan. Seperti diketahui, kasus pemblokiran Jalan Pantura Pati, Jawa Tengah pada aksi demo pemakzulan Bupati Pati, Polda Jawa Tengah masih melakukan penahanan terhadap Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok di tahanan Mapolda Jawa Tengah. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan restoratif justice dalam kasus penahanan 2 aktivis demo pemakzulan Bupati Pati ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah masih menunggu hasil rekonsiliasi antara tersangka dan pihak pemerintah Kabupaten Pati.
Prinsipnya penyidik di sini adalah ultimum remedium, bahwa penegakan hukum adalah merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan rekonsiliasi ini kita serahkan kepada pihak, baik pro maupun kontra, mereka supaya melakukan kegiatan tersebut, dan kita akan menunggu hasilnya seperti apa. Dan tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam memproses suatu perkara dengan menganut prinsip ultimum remedium tersebut. Demikian. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus unjuk rasa warga Pati yang berlangsung sejak 13 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Dalam aksi demo pemakzulan Bupati Pati, terjadi tindakan aksi yang berujung tindakan kriminal dengan melakukan pemblokiran jalan Pantura Pati yang menimbulkan kerugian pada masyarakat umum serta mengganggu aktivitas perekonomian di jalur nasional Pantura Pati. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kabupaten Klaten raih anugerah Cita Negeri berkat inovasi UMKM. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, digitalisasi ekonomi menjadi indikator baru pada sensus ekonomi 2026 nanti. Sensus ekonomi 2026 tersebut akan menjadi update sensus ekonomi yang terakhir dilakukan sekitar 10 tahun silam. PLT Kepala BPS Jateng Endang Triwahyuningsih mengatakan, sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk melihat potensi ekonomi, karakteristik usaha selain sektor pertanian. Nantinya, semua sektor akan didata, termasuk semua pelaku usaha juga akan didata. Sensus ekonomi tersebut akan dilakukan door-to-door ke masyarakat. Sensus ekonomi 2026 nanti merupakan update kondisi ekonomi terkini, sebab sensus 10 tahun lalu ada 40,1 juta usaha di Jateng dan diperkirakan banyak perubahan. Terutama pelaku UMKM yang rentan perubahan bisa berubah sektor. Yang tak kalah menarik yakni digitalisasi ekonomi, di mana 10 tahun lalu belum ada. Sedangkan saat ini banyak penjualan yang dilakukan secara online. Sehingga digitalisasi ekonomi ini bakal menjadi indikator baru sensus ekonomi 2026 nanti. Terus sekarang ingin menangkap juga digitalisasi ekonomi. Yang dulu memang nggak ada kan, sekarang kan penjualan secara online. Jadi indikator baru karena nanti kan akan tertangkap di sana penjualan secara online dan sebagainya, gitu ya. Sementara itu, statistisi ahli media BPS Jateng Wisnu Nurdianto menambahkan, para pengusaha bisa menyiapkan identitas usaha, karakteristik usaha hingga karakteristik moneternya. Itu dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran potret ekonomi secara utuh. Misalkan tenaga kerjanya, kemudian operasionalnya berapa, bagaimana kegiatan terkait digitalisasinya di situ. Kemudian juga ada tadi disampaikan Bu pimpinan tentang karakter moneternya, pengeluarannya seperti apa, aset, omset gitu. Jadi itu memang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran potret ekonomi secara utuh nanti. Petugas sensus 2026 secara nasional dikerahkan lebih dari 180.000 orang. Sensus ekonomi itu sendiri diperkirakan bakal mulai digelar pada bulan Juni hingga Juli 2026. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Kemenko Polkam gandeng Dewan Pers menggelar forum komunikasi penguatan pembangunan media massa di Kota Semarang. Melalui forum ini diharapkan dapat membentuk ekosistem media yang bersih dan jujur. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam menyelenggarakan forum koordinasi dan sinkronisasi penguatan kebijakan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsikal Pertama TNI Arifin Syahrir menegaskan, melalui forum ini pemerintah tidak bermaksud membatasi ruang pers,
melainkan memperkuat ekosistem media yang sehat. Sebabnya maka Kemenko Polkam turun merangkul semua unsur atau pemangku kegiatan yang terlibat langsung dalam pembentukan ekosistem media ini. Kita bentuk dalam kegiatan-kegiatan berupa forum dan hal-hal lain yang bisa lebih memuluskan perjalanan kita menuju ekosistem media yang sehat. Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan kegiatan ini bukan sekedar ajang diskusi, tetapi juga wadah untuk meningkatkan literasi publik agar masyarakat mampu membedakan media yang kredibel dengan yang tidak. Kegiatan ini forum ini sangat baik, sangat positif ya di tengah turbulensi media yang sekarang dirasakan sama industri media karena banyak faktor dari mulai faktor eksternal, faktor internal. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini saya rasa ini juga bukan awal dan akhir ya. Saya sih berharap sama semua pihak yang terlibat untuk secara reguler mengadakan kegiatan seperti ini karena ini adalah bagian dari literasi yang diberikan kepada publik sekaligus juga capacity building kepada masyarakat agar dapat memahami media yang kredibel seperti apa. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Agung Haryadi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem media di tingkat lokal. Jawa Tengah dengan forum ini tentu kita memberikan support untuk mewujudkan budget tadi, dan Provinsi Jawa Tengah itu memberikan seluas-luasnya ekosistem media di Jawa Tengah seperti media lokal itu kita harapkan untuk segera tumbuh di daerah-daerah karena mereka sebagai organik, mereka yang tahu kondisi di lingkungan masing-masing di daerah di seluruh Jawa Tengah itu kita dorong media lokal untuk bertumbuh, justru kita harapkan seperti itu. Selanjutnya, hasil dari forum ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dalam ajang Anugerah Cita Negeri. Penghargaan ini diberikan atas komitmen pemerintah Kabupaten Klaten dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Bupati Klaten, Hameneng Wajar Ismoyo, menerima anugerah Cita Negeri untuk kategori Cita Daerah Pekerjaan Layak dan Ekonomi Lokal. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah Kabupaten Klaten dalam menghadirkan inovasi melalui program Sikendi Klaten atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri Klaten. Melalui portal ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi lowongan kerja, melakukan konsultasi ketenagakerjaan, hingga mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan. Tentu kami sangat bersyukur karena dengan adanya penghargaan ini berarti membuktikan bahwa apa yang sudah kami kerjakan ini memang benar-benar sudah di rel yang benar dan baik. Nah, tentu komitmen kami ke depan tentu dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, utamanya adalah kemiskinan, maka strategi kami adalah bagaimana kemudian menumbuhkan dunia di UMKM, perkembangan UMKM di Kabupaten Klaten agar terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Klaten juga memberi dukungan bagi pelaku UMKM lokal untuk ikut pameran di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Melalui pelatihan khusus, para pelaku usaha disiapkan agar bisa masuk ke e-katalog LKPP sehingga anggaran daerah dapat terserap oleh UMKM di Kabupaten Klaten. Harapannya, sinergi berkelanjutan dengan UMKM dapat mendorong UMKM naik kelas dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat Klaten. Kabupaten Klaten menjadi contoh nyata penguatan ekonomi lokal dan pekerjaan layak sejalan dengan misi Astacita pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Kompas TV. Bule Jerman beri edukasi pengelolaan sampah. Nantikan informasinya usai jeda.
Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Sukses menghadirkan karya inovatif pembelajaran berbasis teknologi. Sebuah sekolah swasta di Kota Semarang berhasil raih penghargaan Apple Distinguished School atau EDS dari Apple Education. Penghargaan prestisius ini diberikan kepada Sekolah Bina Bangsa School Semarang setelah melalui proses evaluasi menyeluruh yang menyoroti integrasi teknologi Apple, khususnya iPad, dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi siswa. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh perwakilan Apple Education, disaksikan oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan lebih dari 20 sekolah dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kehadiran para pemimpin sekolah dari berbagai daerah mengingatkan bahwa inovasi terbaik tumbuh dari kolaborasi. Melalui semangat berbagi dan belajar bersama, Sekolah Bina Bangsa School ingin terus menjadi bagian dari gerakan pendidikan yang memberdayakan setiap sekolah untuk berkembang. Kita telah menempatkan murid di tengah dari pembelajaran kita, seperti yang ingin diimplementasikan oleh Menteri kita, yaitu pembelajaran mendalam. Kita telah menghidupin 8K dan kita telah menggunakan teknologi meningkatkan pembelajaran dan membangun lingkungan yang sangat kondusif untuk membangun profil-profil yang dikatakan di pembelajaran mendalam. Diharapkan penghargaan ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia untuk terus berinovasi dan menghadirkan pengalaman belajar yang memerdekakan serta bermakna bagi setiap siswa. Sinot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, seorang jurnalis dan aktivis lingkungan asal Jerman yang dikenal dengan sebutan Bule Sampah datang ke Kota Semarang memberi edukasi pengelolaan sampah kepada ratusan siswa SMP Negeri 27 Kota Semarang. Kedatangan Bule Sampah Benedict Wemter disambut meriah ratusan siswa SMP Negeri 27 Kota Semarang. Di hadapan ratusan siswa, jurnalis dan aktivis lingkungan asal Jerman ini memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah agar lingkungan sekolah dan sekitarnya minim sampah. Pengelolaan sampah tersebut bisa dilakukan dengan cara pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah untuk dijadikan karya kreatif atau pupuk. Benedict menilai kesadaran masyarakat akan sampah masih rendah. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan membakar sampah dekat permukiman yang bisa menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan. Kami mau manfaat yang situasi ini dan dapat solusinya seperti 3R. Ini adalah 3R, mengurangi sampah, menggunakan barang-barang kembali, dan mendaur ulang juga. Terus hari ini kita lagi di sini di Semarang untuk dapat informasi ini ke siswa-siswi yang sudah berpartisipasi dengan challenge dari yayasan kami. Terus kami mau bekerja dengan banyak komunitas di Indonesia. Kepala SMP Negeri 27 Kota Semarang, Rini Rusmiasih, berharap melalui edukasi yang diberikan aktivis Veritas Edukasi Lingkungan Foundation dan budaya memilah sampah di sekolah juga diterapkan di lingkungan rumah sekitar, sehingga bisa mengedukasi masyarakat. Ini merupakan program yang mengedukasi dan juga aksi nyata yang berkelanjutan terkait memilah sampah yang ada di sekolah. Harapannya ke depan apa yang sudah dibudayakan seluruh warga sekolah terkait dengan memilah dan memilih sampah di sekolah ini bisa diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Tak hanya memberi edukasi, Bule Sampah juga menyempatkan melihat hasil urban farming sekolah yang tumbuh subur dengan menggunakan pupuk organik, hasil karya siswa yang memanfaatkan limbah sampah. Sinot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saatnya kita ke informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan. Warga Jawa Tengah dihimbau untuk waspada terhadap potensi hujan lebat disertai angin atau petir. Perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Kota Semarang menjelaskan, wilayah Jawa Tengah akan diguyur hujan secara merata dalam 1 minggu ke depan.
Wilayah Jawa Tengah berpotensi diguyur hujan dari ringan hingga sedang secara merata. Namun, ada beberapa wilayah yang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, utamanya di wilayah bagian pegunungan tengah. Hal tersebut dijelaskan oleh Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Kota Semarang, Winda Ratri. Untuk prediksi cuaca di dalam 1 minggu ke depan, terhitung mulai dari Kamis 13 November 2025. Ini di Jawa Tengah secara umum masih berpotensi hujan dengan hingga sedang cukup merata dan ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan hingga intensitas lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang. Ini kami prediksi terutama di wilayah sepanjang pegunungan dan juga dataran tinggi itu meliputi daerah Wonosobo, kemudian Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, kemudian Cilacap bagian utara, Brebes bagian utara, bagian selatan, Tegal bagian selatan, kemudian Pekalongan, Batang, Kendal bagian selatan. Kemudian wilayah Jawa bagian selatan atau selatan Jawa ya, seperti daerah Purworejo, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya. Kemudian daerah sebagian Soloraya dan juga Jateng bagian timur. Iya, memang masih perlu diwaspadai Kak cuaca, terutama hujan lebat yang disertai angin dan juga petir. Pihaknya juga menjelaskan masyarakat juga perlu waspada adanya potensi hujan lebat dengan durasi yang singkat dan disertai angin atau petir. Adapun hujan lebat sendiri biasanya berkisar lebih dari 50 mm per hari. Cuaca seperti ini dikategorikan cuaca ekstrim. Waktu cuaca ekstrim di Jawa Tengah sendiri biasanya terbentuk mulai dari siang hingga sore hari. Untuk itu, warga Jawa Tengah dihimbau untuk selalu siaga, utamanya yang tinggal di daerah yang rawan bencana. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.